Made malah mau pindah karir deh. Gak mau jadi dalang lagi. Kan dia yang rugi. Biarin dia yang dapat karmanya. Katanya awak buaya. Hobinya apa? Cowok. Nama aku bukan Yasmin. Tapi yang. Pri, terima kasih ya sudah mau menemani nonton wayang golek. Mana jauh pisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai Mon Lovers. Baik lagi sama gue Gandhi. Dan Gigi. Imontase. Yeay. Hari ini kita bakal ngapain nih episode ini nih? Kita pastinya akan rekomendasi film-film yang patut banget kalian tonton guys. Betul. Yang pastinya seru banget ya. Karena kita punya rekomendasi dari banyak region ya. Bener banget gak sih? Betul. Waktu itu kita udah sempat ngomongin dari bahkan Spanyol, Korea. Brazil, Korea. Wah banyak banget deh pokoknya. Dan semoga Mon Lovers bisa menikmati apa yang kita rekomendasiin ya. Tapi sebelum itu kita punya informasi dari Festival Film Tempo yang digelar pekan lalu. Wah, ini banyak idola aku nih di sini nih Kak. Ya udah langsung aja kita lihat liputannya. Cheers. Festival Film Tempo kembali digelar untuk memberikan apresiasi kepada insan perfilman Indonesia. Malam penghargaan yang juga didukung Maxstream by Telkomsel kali ini berlangsung di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025. Istimewanya, tahun ini merupakan festival film Tempo pertama pasca pandemi COVID-19. Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli menegaskan, festival ini merupakan tradisi panjang Tempo dalam mengapresiasi sinema Indonesia, menyoroti film-film terbaik yang mencerminkan isu sosial, budaya, dan politik. Sementara sejak edisi khusus Millennium 2001, Tempo memulai tradisi pemilihan film terbaik. Festival Film Tempo tahun ini menghadirkan 7 kategori utama, di antaranya film pilihan, sutradara pilihan, penulis naskah pilihan, aktor pilihan, aktris pilihan, aktor pendukung pilihan, dan aktris pendukung pilihan. Kalau pemilihan nominasi itu nomini ya, pemilihan nomini itu dilakukan secara terbuka dengan kriteria-kriteria yang sedikit berbeda dengan festival lain seperti FFI karena kami tidak mewajibkan film itu hanya beredar di layar lebar. Jadi kita juga memilih yang di over the top atau OTT, kita juga memasukkan kategori festival begitu dan kita tidak terlalu ketat dengan aturan-aturan lembaga sensor film gitu karena kita percaya bahwa kreativitas itu mestinya dibuka lebar-lebar. Malam penghargaan Festival Film Tempo menetapkan Yohana, karya sutradara Robby Ertanto sebagai film pilihan Tempo. Film yang menyoroti isu eksploitasi anak di Sumba Timur itu juga meraih kemenangan lainnya dalam kategori aktris pilihan oleh Laura Basuki. Lalu, film yang tayang pada 2024 berjudul Kabut Berduri membawa pulang 3 kemenangan. Di antaranya penulis naskah pilihan oleh Edwin dan Ivan Ismail, aktor pilihan oleh Yoga Pratama, dan aktor pendukung pilihan oleh Yudi Ahmad Tajudin. Adapun piala untuk sutradara pilihan diserahkan untuk Gari Nugroho dari film Samsara. Kemudian ada Ayu Sita Nugraha yang dinobatkan sebagai aktris pendukung pilihan dari film Home Sweet Loan. Sebagai pemenang aktor pilihan, Yoga Pratama bersyukur dan menyambut positif dengan adanya malam penghargaan ini. Iya bersyukur ya. Saya juga mengucapkan sebagaimana apa yang saya ucapkan di panggung tadi. Terima kasih sama pihak-pihak yang udah terlibat di film Kabut Berduri. Begitu kan saya bersyukur bisa terpilih jadi aktor pilihan Tempo. Saya berharap apa yang diberikan dari cerita sebuah film kepada aktornya bisa lebih menantang lagi untuk aktor itu bereksplorasi atas peran-peran yang akan dia terima. Tahun ini ratusan film telah diseleksi dan melalui proses penjurian yang ketat yang melibatkan juri dari wartawan seni Tempo serta para pakar film mulai dari sutradara, kritikus, hingga penulis skenario seperti Leila Salihah Khudori, Nurman Hakim, dan Ismail Basbet. Wah, keren-keren banget ya. Selamat buat para pemenang. Aduh, seneng banget Yohana menang. Ada Kak Laura di situ senangnya.
Selanjutnya, tim montase juga berkesempatan menghadiri screening film Rumah Teteh yang pada episode sebelumnya udah kita review guys. Wah, gimana ya respon para penonton? Ya udah langsung aja kita simak liputannya. Para awak media dan tamu undangan berkesempatan menyaksikan film Rumah Teteh Story of Helena pada acara press screening dan press conference yang digelar di Senayan City, Jakarta Selatan pada 10 Februari 2025. Rumah Teteh merupakan kisah nyata pengalaman pribadi Bristory pada tahun 2007 saat dirinya tinggal di sebuah indekos di kota Bandung. Film Rumah Teteh Story of Helena mengisahkan sekelompok mahasiswa yang tinggal di sebuah rumah kos di Bandung dan mengalami serangkaian kejadian aneh setelah salah satu dari mereka berteman dengan seorang perempuan misterius bernama Helena. Teror yang mereka alami semakin intens, mengarah pada pertanyaan besar, siapakah sebenarnya Helena dan apa kaitannya dengan rumah tersebut? Film ini menggambarkan batas tipis antara realitas dan dunia lain, serta menghadirkan pesan mendalam yang tak terlihat belum tentu tidak ada. Sang sutradara film, Nanang Istiabudi menyebut bahwa Rumah Teteh berbeda dengan film horor pada umumnya. Ya, yang pasti film Rumah Teteh ini lebih kepada storytellingnya yang kuat. Jadi lebih banyak lebih diutamakan ceritanya. Ya, kan, bukan cuma karena diangkat dari novel ya, tapi ini juga memang kita mau menghadirkan tidak cuma hanya menghadirkan jump scare aja, tapi lebih kepada suasana, situasi yang mencekam, situasi yang horor. Nah, itu yang saya mau tawarkan ke penonton film horor Indonesia. Dan saya rasa mungkin Mbak juga tadi udah lihat bagaimana pasti sangat berbeda sekali dengan film-film horor yang pernah ada. Jadi kekuatannya di storytelling dan suasana, situasi. Dan saya selalu saya menghadirkan jump scare yang di waktu yang tepat. Jadi tidak semua jump scare, tidak semua dihadirkan dengan kejutan-kejut, tapi orang melihat, loh, kok di situ ada bayangan hitam ya? Loh, kok di situ ada sekilas-sekilas penonton melihat itu. Jadi yang saya sajikan seperti itu. Jadi sangat natural sekali gitu. Secara film horor gitu. Ferdi Ali, kreatif produser yang juga menjadi salah satu cast film Anak Teteh mengaku, proses produksi tidak mengalami hambatan maupun penolakan dari warga sekitar. Justru menurutnya, warga Cirebon, Jawa Barat turut antusias selama proses syuting. So far, welcome banget masyarakat di sana. Karena kita memang juga punya lockman. Karena lockman itu kan orang yang mencari lokasi ya, maksudnya untuk lock lokasi lah. Orang sana juga, itu juga kebetulannya, bukan kebetulan, maksudnya ketemunya tuh kebetulan banget sama sama beliau itu. Dan dia juga suka banget tuh sama hal-hal mistis gitu loh. Jadi kayak teman-teman tuh anak-anak itu bilangnya malah kuncennya gitu loh. Ban apa pas kesurupan, telkonya pas kesurupan dia yang bantuin gitu. Dan kalau untuk dari pertanyaan tadi, kalau untuk masyarakat sekitar tuh mereka antusias banget, justru mereka nonton bareng dan mereka nggak rese ya, welcome banget deh orang-orang sana nih, baik-baik banget dan nggak ada yang bikin masalah apapun itu gitu loh. Syukur alhamdulillah sih semuanya lancar-lancar aja. Film ini diproduseri oleh Niki RV, Mohit Envy, dan Deddy Mercy dengan dukungan Maxstream Studios, rumah produksi milik Telkomsel yang telah melahirkan ratusan film dan serial di berbagai kanal penayangan, serta rumah produksi 786 Production yang konsisten mendorong kemajuan industri kreatif digital dan perfilman nasional dengan menghadirkan ragam konten orisinal unggulan. Film Rumah Teteh ini akan tayang di bioskop mulai tanggal 13 Februari 2025. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk nonton film yang keren ini. Meskipun nanti kita tahu setelah turun dari bioskop, mungkin film ini akan ada di sebuah OTT, tapi apakah OTT itu Maxstream atau OTT lain? Tentunya masih menjadi misteri. Nah, daripada nanti nunggunya kelamaan, sementara tanggal 13 Februari juga sebentar lagi, jadi teman-teman harus sudah mulai catat nih agendanya ya untuk nonton film Rumah Teteh. Tanggal 13 Februari di bioskop-bioskop terdekat. Target Maxstream tentunya kami ingin berkontribusi terus
mengembangkan industri kreatif, mengembangkan perfilman Indonesia melalui karya-karya anak negeri gitu ya, dengan cerita-cerita yang juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terus jaya perfilman Indonesia. Film Rumah Teteh juga disambut positif oleh para pecinta film horor di tanah air. Aku tadi nonton film ini lumayan bagus dan jam sekarang juga ada tapi nggak begitu banyak. Cuman seru sih, dan rate-nya itu 8/5. Yang unik sih jarang ya, maksudnya ada manusia berpelukan dengan setan gitu. Itu sih jarang sih kayak gitu. Film horor terbaru Rumah Teteh siap bersaing meramaikan industri perfilman nasional di pekan kedua Februari tahun ini. Film ini akan tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia mulai 13 Februari 2025. Hai Mon Lovers, saya Ferdi Ali yang berperan sebagai Kang Kopral di Rumah Teteh. Jangan lupa ya nonton atau saksikan film Rumah Teteh, Story of Helena yang akan tayang pada tanggal 13 Februari 2025 di bioskop kesayangan Anda. Don't miss it. Halo semuanya, jangan lupa saksikan film Rumah Teteh. Mulai tanggal berapa? 13 Februari. Ada di mana? Bioskop Indonesia. Jangan lupa. Dan ternyata responnya positif semua. Aku juga jadi nggak sabar untuk nonton filmnya. Oh iya, ngomong-ngomong film kamu juga kemarin baru ini kan, baru premier Ini kan? aku baru bangun siang. Dan pasti film kamu minggu depan. Yes, betul banget. Terima kasih banget Kak. Anyway, congratulations. Semoga banyak yang nonton. Mon Lovers juga harus nonton ya. Mon Lovers juga penasaran kan keseruannya gimana? Ya udah simak aja informasi dari gala premier film Anak Kunti. Setelah sukses menggelar Grand Premiere di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 Februari 2025, film Anak Kunti menggelar press screening dan gala premier di Epicentrum Jakarta pada Selasa 11 Februari 2025. Acara ini dihadiri produser Avesina Subli serta para pemain dari film Anak Kunti seperti Giselma Firmansyah, Nita Gunawan, Selvi Kitty, Abun Sungkar, Iwa K, Wafi Zihan, Ruth Marini, dan aktor senior Yayang Senur, serta sang sutradara film Bambang Drias. Melalui kesempatan ini, Jonathan HM sebagai salah seorang produser menyebut bahwa spesialnya film ini tidak akan hanya menghibur pecinta layar lebar di Indonesia, tetapi juga akan tayang secara serentak di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bahkan pada April 2025 mendatang, film Anak Kunti juga akan ditayangkan di India, Pakistan, serta Bangladesh. Ya, tentunya kita bekerja sama dengan distribusi luar negeri, salah satunya ST Media. Seperti yang kita tahu dia didistribusikan di Malaysia, juga di Pakistan, Bangladesh, itu dengan ST Media. Gitu. Juga untuk ke Thailand dan India. Gitu sih. Targetnya ya kita berharap mendunia ya untuk Anak Kunti ini supaya lebih dikenal gitu sih. Keunikan dari film ini kalau kita sudah nonton sebenarnya istilahnya sih inti dari moral ini kan sebenarnya tentang ibu. Bagaimana ibu sangat menyayangi anaknya, bahkan sampai dia setelah dia meninggal pun dia masih menjaga anaknya. Gitu sih sebenarnya. Film Anak Kunti menghidupkan cerita urban legend tentang kuntilanak dalam latar tahun 1990-an. Mengisahkan perjalanan seorang santriwati yatim piatu bernama Sarah, diperankan Giselma Firmansyah, yang kembali ke desa asalnya di Wonoenggal untuk mengungkap misteri keluarganya. Namun kepulangannya justru memicu teror dari sosok kuntilanak yang dipercaya sebagai jelmaan ibunya yang telah meninggal saat melahirkan anak kembar di tengah tragedi desa belasan tahun lalu. Memerankan sosok kuntilanak, Nita Gunawan menceritakan pengalaman menarik yang tidak terlupakan saat proses syuting, yaitu saat di mana dia melakukan adegan melahirkan di sebuah set yang terbakar. Tantangan sebagai Wati di sini melahirkan, acting melahirkan aja itu kan rasanya sakit banget ya. Apalagi para ibu yang benar-benar melahirkan anaknya. Jadi aku merasa terhormat dan menghargai banget seorang ibu yang melahirkan anaknya. Karena aku acting sebagai ibu yang pura-pura melahirkan aja itu rasanya tuh sakit banget, apalagi bener. Terus kendala menjadi Wati karena make up harus 2 jam.
kita harus pakai softline yang full mata. Nah, itu kalau pakai softline biasanya udah nggak bisa lihat, alias ngeblur. Jadi kalau jalan tuh pasti dituntun. Dan karena di sini aku mau menyaingin Jackie Chan, yaitu tanpa stuntman. Sementara Iwa Kusuma yang telah menjadi aktor di sejumlah judul layar lebar menyebut bahwa Anak Kunti tak sekadar film horor lantaran memiliki keunikan tersendiri. Melalui durasi 94 menit, film ini memberikan pesan mendalam tentang kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Anak Kunti ini buat gue ceritanya unik, merupakan satu varian lagi di film horor. Karena memang bukan sekedar film horor yang jump scare melulu. Walaupun gue juga suka jump scare ya. Tapi selain jump scare yang bikin emang bulu kuduk merinding juga, Anak Kunti ini buat gue punya satu cerita atau layer-layer lain yang emang memperkaya filmnya. Ada kayak tentang energi kasih sayang seorang ibu ke anak. Bagaimana sebelum dia menjadi Kunti, dia ngelahirin dan akhirnya jadi Kunti untuk melindungi anaknya. Bagaimana karakter Hasan itu sendiri pun melindungi anaknya Azizah dari kabar-kabar masa lalu yang mungkin akan membuat diri Hasan sebagai bapaknya itu jelek. Jadi gue rasa kayak layer-layer cerita dengan energi kasih sayang di film Anak Kunti ini lumayan lengkap sih. Senada dengan Iwa K, para penonton yang telah menyaksikan film Anak Kunti pun memberikan review positif. Kalau dari cerita, kalau dari aku 8/10 lah. Ya, sebenarnya kalau udah dari premis juga udah menarik banget. Terus tadi soundnya kan karena udah pakai Dolby Atmos itu juga lebih keliling, itu yang experience baru juga yang aku rasain. Yang paling suka sih sama ceritanya sih, jalan cerita story-nya tentang ibu dan anak tadi, feel-nya juga dapet juga ceritanya gitu. Terus ya kalau soal setan, siapa yang suka setan? Pas bagian itunya kan semuanya serem ya, jadi ya menarik sebenarnya. Selain menikmati inovasi teknologi canggih yang disuguhkan dalam film ini, mereka juga memetik pesan moral dari jalan ceritanya. Oke, menurut aku 8,5/10. Sejujurnya aku orangnya penakut ya. Dan film horor ini cukup menegangkan banget untuk aku. Dan juga selain menegangkan cukup menyentuh karena memang dari pembawaan karakternya dan juga alur ceritanya itu dapat banget untuk aku. Jadi vibes-nya benar-benar kerasa banget, apalagi suaranya yang tadi disebutin juga pakai Dolby yang benar-benar di kuping tuh renyah gitu. Jadi dari beberapa aspek film ini cukup menarik untuk ditonton seperti itu. Anak Kunti adalah karya sutradara Dryas. Naskahnya ditulis oleh Baskoro Adi, Dryas, dan Andi Pulung. Film ini tayang serentak di bioskop Indonesia pada 20 Februari 2025. Hai, gue Iwa K di sini berperan sebagai Hasan di film Anak Kunti. Anak Kunti bakal tayang 20 Februari 2025. So be there. Hai, one love. Ning aku senang dayakku sengsara. Garis takdirku sebagai Anak Kunti tidak bisa dirubah. Wah, ini nih. Tadi kan kita udah bahas film horor baru ya, termasuk film kamu. Anyway, setuju gak sih? Biar gak tegang-tegang terus ya nonton horor, sekarang kita akan beralih ke film bergenre drama deh. Oke. Kalau gitu kita mulai dari film garapan Hanung Bramantyo yang judulnya adalah Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Yang diadaptasi dari novel populer berjudul serupa karya Putut Ea. Dalam film ini, Hanung Bramantyo menggandeng sejumlah aktor berbakat seperti Reval Hadi, Nadia Arina, Karissa Peruset, Mira Filza, Meriam Bellina, Dewi Irawan, Morgan Oey, dan masih banyak lagi. Nah, film yang tayang pada 13 Februari 2025 ini adalah film tentang cinta yang datang dan pergi. Ceritanya, Daku adalah seorang penulis yang dihadapkan pada pilihan untuk segera menikah. Bapak dan ibu Daku memiliki keinginan agar dapat melihat putranya bersanding di pelaminan. Namun, harapan ini tidak sejalan dengan kisah cinta Daku yang berantakan. Daku selalu gagal dalam urusan percintaan. Bukan tanpa sebab, Daku ingin mencari seseorang yang bisa membuat hatinya terpanggil untuk menjadikan cinta sebagai
sebagai bagian dari hidupnya. Dia hanya ingin menemukan cinta yang tepat pada waktunya. Masalahnya, waktu seolah enggan bersahabat dengan Daku. Bahkan nih ya, pacar Daku, Nadia yang sudah sabar menemaninya selama beberapa tahun tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menikah karena ada lamaran dari pria lain. Selalu ada pria lain ya. Gimana ya kisah mereka dan apakah Daku mampu melewati setiap perjalanan dalam menulis dan menemukan cinta sejati? Mon Lovers bisa saksikan kisah lengkapnya di film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu yang judulnya memang relate banget nih ya. Aku bisa membayangkan bangun keluarga bersama dia. Nah, kita beralih ke salah satu film Indonesia yang baru tayang di 20 Februari 2025 nih. Judulnya yaitu Made in Bali. Film bergenre romantis ini dibintangi oleh Rain Wijaya sebagai Made, Foni Felicia sebagai Niluh, dan Bulan Sutena sebagai Putu. Disutradarai oleh JP Yudi, Made in Bali mengangkat tema cinta dan persahabatan dengan latar belakang budaya Bali dan tradisi wayang yang cukup kental. Kamu tahu nggak sih teman kita juga main di sini? Naomi. Oh, jadi iya. orang Jepang. Aku Iya, lupa betul, nama karakternya. Kamu lihat trailernya belum? Belum. Ada Naomi ngomong bahasa Jepang di sini. Oh, cute sih banget. Dia tuh suka banget Jepang-Jepangan gitu juga. And she's orang Jepang juga kan? Bukannya gurunya ya? Iya benar betul. Tapi we became friends through time. Nah, dengan menyuguhkan kisah penuh emosi dan mengangkat budaya di Pulau Dewata, Made in Bali akan membawa penonton merasakan alur cerita yang tidak hanya menyentuh hati tapi juga menginspirasi. Film ini menceritakan tentang Made, seorang dalang muda asal Gianyar yang bersahabat baik dengan Niluh, gadis Bali berdarah Jepang. Seiring berjalannya persahabatan mereka, tumbuh benih-benih cinta di hati Niluh. Namun Made tidak menyadari perasaan Niluh. Sementara Made telah dijodohkan dengan Putu, anak seorang pembuat wayang. Untuk mengungkapkan perasaannya, Made berencana menyatakan cinta melalui sebuah pertunjukan wayang anime yang unik. Namun, niat tersebut diketahui oleh Putu yang membuat hubungan mereka jadi berantakan. Lucu banget, aku masih belum bisa move on dari wayang anime. Wayang Lucu anime. banget. Anyway, sementara itu Niluh menolak perasaan Made dan membuat Made bingung akan arah cinta yang harus dipilih. Wah, rumit banget ya. Made malah mau pindah karir deh, gak mau jadi dalang lagi. Nah, biar nggak rumit, aku bakalan ajak kamu dan Mon Lovers untuk menyaksikan liputan gala premier film Made in Bali. Ini dia. Pada Jumat 14 Februari 2025, Made in Bali menggelar press screening dan gala premier di Epicentrum Jakarta. Produser, sutradara, dan sejumlah aktor turut menemani penonton dan awak media yang hadir. Melalui kesempatan ini, sang produser, Joseph Tarigan berharap Made in Bali dapat memperkenalkan kekayaan alam dan tradisi di Pulau Dewata kepada masyarakat luas. Film Made in Bali adalah perpaduan yang unik antara cinta dan budaya, dan akan menjanjikan pengalaman sinematik yang tidak terlupakan untuk penonton. Jadi bukan saja romans, melainkan kita diajak melakukan perjalanan melalui Pulau Bali yang menampilkan pemandangan yang memukau, jiwa yang indah dari orang-orangnya, dan daya pikat wayang kulit Bali yang menawan. Menurut rencana, akan diproduksi sequel berjudul Made in Japan. Namun sebelum itu, film Made in Bali akan mewarnai layar lebar Indonesia dan 3 negara lainnya, yakni Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya ada film yang lagi rame banget dibicarakan belakangan ini nih. Judulnya adalah A Business Proposal versi Indonesia. Nah, Mon Lovers yang suka K-drama pastinya udah nggak asing lagi dong. Karena film ini merupakan adaptasi dari webtoon A Business Proposal, judulnya waktu berbeda kalau nggak salah, Unofficial Blind Date ya kalau nggak salah. Nah, ini judulnya mirip sama versi seriesnya, tapi ini diadaptasi dari webtoonnya. Betul, dan akhirnya diangkat jadi film ya di sini gitu. Nah, di film ini Ariel Tatum berperan sebagai Sari. Kalau di drama Koreanya itu adalah Shin Hari yang diperankan oleh Kim Sejong. Terus kalau An Hyo Sop yang jadi Kang Temu itu di versi Indonesianya itu namanya Utama, diperankan oleh Abizar Al-Ghifari. Nah, film yang tayang di bioskop Indonesia sejak 6 Februari 2025 ini juga ikut dibintangi sama Om Slamet Raharjo, Om Indro Warko, Mbak Indi Barens, Yono Bakri, Kawai Labiba, sampai Yusuf Mahardika.
bertabur bintang ya. Film A Business Proposal versi Indonesia ini disutradarai oleh Rako Priyanto dan diproduksi Falcon Pictures. Film bergenre drama komedi ini menghadirkan kisah cinta penuh kejutan antara seorang food analyst dan pewaris perusahaan ternama. Oh, fun fact. Ada satu temanku namanya Tias Kalista main di sini dan ini adalah her first premiere. Congratulations. Congratulations. Dan ini juga filmnya Sheila Thohir comeback semenjak 12 tahun. Wow. Tapi sayangnya nih karena kontroversi akibat pernyataan salah satu pemeran utamanya, film ini mendapat sambutan yang kurang baik dari para penonton. Berdasarkan aplikasi rating dan box office film Cinepoint, pada hari pertama penayangannya film ini hanya ditonton sama 6.900 penonton. Angka tersebut hanya mencapai 3,43% dari seluruh penonton di 1.270 jadwal penayangan. Selain itu, film A Business Proposal ini juga dinilai kurang mampu bersaing dengan film-film lainnya. Ya sayang banget ya, padahal sebenarnya filmnya bagus loh dan layak banget untuk ditonton. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, bukan karena pernyataannya si pemainnya sih. Memang sebenarnya kalau dari data, film romcom itu memang nggak jalan di bioskop Indonesia. Jadi whether ada pernyataan yang viral dan nggak pun, most probably juga filmnya kemungkinan ya. Tapi nanti I guarantee you di OTT, di streaming service itu bakal nomor 1 karena orang pasti bakal kepo banget. Iya benar pasti lebih pengen nonton ya nanti lebih ya. kayak itu kemana viral rame, gue pengen tahu kayak apa sih filmnya. Iya. Jangan berkecil hati karena pasti akan ada dan akan ketemu sama penonton yang tepat. Yes. Nah kalau udah ngomongin film tuh nggak terasa banget ya. Tiba-tiba udah 30 menit. Iya nih, aduh sedih. Tapi sebelum kita berpisah, aku masih ada satu informasi menarik dari screening Secinta Itu Sama Sinema. Gandhi dan Gigi pamit. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Telkomsel melalui Maxstream Studios menggelar spesial screening Secinta Itu Sama Sinema Jakarta Edition di Flix Cinema Asta pada Selasa 11 Februari 2025. Acara ini dihadiri sederet Board of Directors atau BOD Telkomsel, diantaranya Derek Heng sebagai Direktur Marketing dan Leslie Simpson sebagai Vice President Digital Lifestyle. Secinta Itu Sama Sinema merupakan program dari Maxstream Studios yang mendukung sineas muda Indonesia untuk mempromosikan film pendek. 3 film pendek terpilih yakni Little Rebel Cinema Club karya Kozi Rizal, Wajib Tonton Sebelum Mati karya Rasni Mahardika, dan Final Draft karya Hanan Cynthia. Dalam screening kali ini, Maxstream Studios juga mengumumkan bahwa film pendek Little Rebel Cinema Club terpilih untuk tayang perdana, sekaligus berkompetisi di Festival Film Internasional Berlin 2025 kategori Generation K+. Partisipasi film karya Kozi Rizal di Festival Film Internasional Berlin 2025 ini menunjukkan komitmen Telkomsel dan Maxstream Studios dalam mempromosikan sinema dan sineas Indonesia di kancah internasional. Rangkaian Secinta Itu Sama Sinema sendiri sudah digelar mulai dari proses seleksi pada 27 Agustus 2024, kemudian screening di Jogja Netpark Asian Film Festival atau JAF pada Desember 2024 lalu, dan dilanjutkan dengan screening perdana ke publik di CGV Grand Indonesia Jakarta pada Januari 2025.